Benarkah pengaruh presiden atau Jokowi effect di Pilkada Jakarta disinyalir masih kental terasa di Pilkada yang masih digelar pada November nanti yang disebut oleh Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi. Jokowi menyodorkan nama putra bungsunya Kaisang Pangarep. Sebenarnya masih ada pengaruhnya tidak? Kita bahas sore hari ini dalam program Rumah Pemilu bersama dengan dosen ilmu politik Universitas Paramadina ada Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, selamat sore. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Rumah Pemilu. Mas Umam, kan ada yang bilang nih kan, kalau sekarang masih ada pengaruhnya. Tapi nanti kalau November pada hari pemilihan tidak terlalu signifikan. Menurut Anda gimana? Ya, rumus dasarnya Mbak, bahwa dalam kontestasi pilkada ini akan sangat penting bagi komposisi kekuasaan di 2029 yang akan datang. Karena pilkada dilakukan di November 2024 dan nanti berarti 5 tahun yang akan datang akan dilakukan pada November 2029. Sebelum November 2029 akan ada momentum pertarungan kekuasaan besar di tingkat nasional yaitu pemilu dan pileg. Artinya komposisi kekuasaan hasil kemenangan di Pilkada 2024 ini akan berdampak signifikan terhadap nanti di 2029. Dalam konteks ini, maka kemudian kita bisa membaca bahwa kekuasaan yang ada saat ini termasuk upcoming government, presiden dan wakil presiden terpilih tentu memiliki kepentingan besar untuk memenangkan pertarungan besar di situ. Ini tentu bukan hanya terjadi di DKI Jakarta, tetapi simpul-simpul besar, kekuatan-kekuatan politik besar yang memiliki basis pemilih yang cukup menentukan dalam pertarungan di tingkat nasional yang akan datang. Mulai dari DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, termasuk Sumatera Utara, semuanya itu tampaknya akan betul-betul mendapatkan perhatian penuh, baik dari Pak Jokowi, termasuk dari pemerintahan yang akan datang, dalam konteks ini adalah Prabowo Gibran. Nah, terkait dengan impact atau efek dari kekuasaan saat ini, ya, kalau kemudian kekuasaan memiliki kepentingan besar, maka besar kemungkinan terlepas dari bagaimana kemudian pengaruh citra atau populisme yang terbangun, tetapi kalau misalnya kemudian kepentingan itu diterjemahkan sebagai sebuah instrumen politik, proses pembentukan struktur pemenangan, maka hal itu bisa dipersiapkan sedemikian rupa. Jadi meskipun nanti katakanlah Pak Jokowi kemudian sudah selesai di Oktober, pilkada dilakukan di November, kalau misal memang ada greget, ada kalkulasi kepentingan ekonomi politik, maka persiapan pemenangannya akan dimatangkan jauh-jauh hari sejak dini. Nah, maka dalam konteks ini apakah kemudian efeknya nanti setelah Pak Jokowi turun atau enggak, saya pikir itu bukan menjadi variabel utama, tetapi dinamika kekuasaannya menghendaki demikian. Lumrah nggak sih menurut Anda, Mas Umam? Dalam konteks pertarungan kekuasaan politik praktis bisa dianggap lumrah, tetapi dalam konteks pertarungan itu juga kita juga perlu mempertimbangkan faktor etika kekuasaan. Faktor politik itu adalah sebuah benteng utama untuk menjaga martabat, pilar-pilar demokrasi dan juga nilai-nilai demokrasi dalam pertarungan kekuasaan. Karena kalau misal kemudian tanpa fatsun politik, tanpa etika politik, pertarungan kekuasaan itu hanya akan menjadi arena bagi pertarungan ambisi pribadi dan kelompok tertentu. Tetapi kalau misal kemudian fatsun politik, etika politik, meskipun secara legal formal, administratif prosedural dianggap memenuhi, tetapi bisa saja itu kemudian seolah kemudian dibacak hanya demi kelompok kepentingan elit tertentu. Nah, ini yang membedakan mana lumrah dalam konteks pertarungan politik praktis, mana keabsahan dalam konteks legal formal, mana yang kemudian dalam konteks etik yang kemudian berkorelasi dengan kepentingan publik bisa kita pertimbangkan sebagai sebuah hal yang itulah politik adiluhung yang sesungguhnya. Oke. Soal nama Kaisang yang disodorkan di Pilkada Jakarta, menurut Anda Mas Umam, sudah pasti nggak nih all out nanti bakalan ikut dukung pilihan Jokowi? Dari partai koalisi dulu ya. Ya, tentu kita harus hitung betul apakah kemudian narasi mengajukan Kaisang itu hanya untuk menghidupkan suasana, ataukah memang akan dilakukan. Kalau indikasinya tampaknya memang menguat, setidaknya
operasi, let's say dalam tanda kutip operasi kekuasaan untuk mengamankan jalur prosedural administratif terkait dengan persyaratan sebagai cagup atau cawagup sudah dilakukan melalui penerbitan keputusan Mahkamah Agung kemarin. Maka dalam konteks ini bisa dibaca bahwa upaya untuk memfasilitasi itu sudah dilakukan. Nah, kalau misal kemudian nanti diusung, memang level dari Kaisang tampaknya level atau zona permainannya bukan di level calon gubernur. Tentu kalau misal Kaisang diletakkan dalam pertarungan calon gubernur, resistensinya akan jauh lebih besar dan dalam konteks pertarungan politik akan menjadi kontraproduktif. Tetapi dengan memasukkan dia dan juga Kaisang, tentu PSI memiliki bekal yang ya cukup memadai. Di level DKI dia memiliki 7% suara atau sekitar 4 kursi. Barangkali itu bisa di-exercise sebagai sebuah bekal politik yang cukup memadai untuk pertarungan selanjutnya. Nah, kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, maka tentu ada faktor-faktor yang berkelindan lainnya, bahwa dia adalah anak presiden, dia adalah adik dari wakil presiden terpilih, dan komposisi kalau misal nanti besar kemungkinan kalau misal kemudian Koalisi Indonesia Maju mengusung nama yang dianggap memiliki kekuatan yang cukup sepadan dengan Anies Baswedan misalnya, let's say seperti Ridwan Kamil, maka besar kemungkinan Kaisang akan dilekatkan kepada dengan Ridwan Kamil ya. Nah, kalau misal kemudian itu yang diajukan komposisinya, biasanya ini pengalaman dari pelajaran sebelum-sebelumnya, biasanya pihak-pihak di lingkaran terdekatnya akan lebih all out dan melakukan segala cara at all cost untuk memenangkan itu. Kalau anaknya didukung, biasanya orang tuanya jauh lebih serius untuk melakukan memastikan kemenangan biasanya. Oke ya, oke, bakal all out ya. Tapi kalau misalnya untuk nama Kaisang sendiri nih ya, Mas Umam, peluangnya gimana sih nanti kalau disandingkan dengan seorang Ridwan Kamil? Kaisang ini bakal menguatkan elektoral atau sebenarnya bakal sebaliknya menggerus elektoral atau elektabilitas seorang Ridwan Kamil? Ya, tentu masing-masing tentu memiliki plus minus, karena bagaimanapun juga RK salah satu politisi yang memiliki kapasitas komunikasi politik yang cukup memadai, terutama dalam konteks menjangkau kelompok muda. Dan tentu ini saling menguatkan kalau misal kemudian Kaisang, apalagi PSI misalnya, kemudian sering menggunakan jargon partainya anak muda, tentu berkelindan di sana. Tetapi di saat yang sama tentu juga harus diantisipasi sekaligus juga di-embrace sebagai sebuah konsekuensi dari sebuah pilihan politik. Kalau misal kemudian nanti Kaisang yang diusung, maka serangan terhadap Kaisang terkait dengan bagaimana kemarin dia diangkat menjadi ketua umum praktis hanya dalam 2 hari dari anggota di partai politik, kemudian ketidakpunyaan track record dalam konteks kepemimpinan publik tentu akan memunculkan narasi kritis. Nah, itu adalah bagian dari sisi-sisi kekurangan yang besar kemungkinan akan dimanfaatkan oleh rival-rival politik untuk menggergaji atau untuk menghantam kepada kredibilitas politiknya. Yang bisa dilakukan oleh Kaisang dan lingkarannya tentu mulai mengantisipasi itu dengan mulai membangun argumen yang tentu bisa memitigasi serangan-serangan itu. Tetapi kalau misal kemudian ada kekecewaan dan lain sebagainya, ya itu bagian dari sebuah konsekuensi politik yang harus dihadapi. Karena setiap pilihan pasti ada konsekuensi. Oke, ini jadi apa ya, semacam jalan mulus ya dalam rekam jejak atau catatan jejak karir seorang Kaisang Pangarep di kancah politik. Tapi kalau misalnya memang benar nih ya, RK Kaisang betul nanti dimajukan oleh Koalisi Indonesia Maju, Anda melihat bagaimana nasib Anies Baswedan? Berpengaruh nggak nanti suaranya dipecah? Dalam konteks ini potensi suara dipecah memang akan bergantung pada beberapa variabel. Ada 2 yang per hari ini akan cukup menentukan bagaimana konsolidasi kekuatan politik masing-masing. Yang pertama adalah PKB. PKB tampaknya kemarin cukup solid, gimmicknya juga cukup baik memberikan dukungan kepada Anies. Tetapi begitu kemudian ada deklarasi aman, Anies Baswedan, Sohibul Iman, kita dengar bagaimana respon PKB agak meredup, agak mereda dengan mengatakan bahwa aman tidak lagi menarik, bahwa deklarasi aman berpotensi menutup dukungan dari partai-partai lain. Bisa saja statement itu menjadi sebuah
semacam kopling bagi PKB untuk bermanuver kembali mencari titik kulminasi kepentingan yang lebih optimal dengan berbalik kanan atau menjadi titik pisah antara PKB dengan Anies Baswedan. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh Anies Baswedan. Dan bisa saja langkah PKB itu adalah bagian dari ada proses negosiasi di belakang layar. Karena PKB berkepentingan untuk nyebrang di kekuasaan yang baru di bawah pemerintahan Prabowo Gibran, barangkali ada hak veto yang dikeluarkan oleh lingkaran kekuasaan untuk tentu memberikan pengurangan kekuatan bagi lingkaran Anies Baswedan. Dan yang kedua adalah PDIP. PDIP per hari ini tampak masih gamang, masih galau, karena mau berpihak ke kanan rasanya agak gengsi, mau pihak ke kiri rasanya kurang nyaman karena faktor ideologis dan lain sebagainya. Jadi ada peluang poros ketiga gitu ya Mas Umam? Kalau kemudian PKB bisa diyakinkan oleh PDIP, maka hal ini berpotensi membuka poros ketiga dalam kontestasi pilkada Jakarta yang akan datang. Dan kalau misal terjadi 3 poros, maka besar kemungkinan akan terjadi 2 periode pemilihan. Artinya akan terjadi gelombang 2 dalam konteks 2 putaran pemilihan. ya? Kalau misal terjadi 2 putaran, maka poros ketiga ini berpotensi menjadi game changer. Karena memang target untuk menang barangkali tidak begitu optimal, tetapi keberpihakan dia di gelombang kedua nanti berpotensi menjadi penentu bagi kemenangan. Karena bagaimanapun juga Anies Baswedan memiliki basis kekuatan pemilih loyal yang cukup solid, meskipun irisannya sama dengan PKS, yaitu di basis Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Meskipun di pusat itu kemarin agak berimbang antara Anies dan juga Prabowo. Tetapi di basis-basis yang lain, seperti Jakarta Barat, kemudian Jakarta Utara, partai-partai di koalisi Indonesia Maju juga cukup terlihat tampak kokoh di sana. Nah, ini yang harus dihitung betul kalau misal kemudian masing-masing pihak bisa meyakinkan basis konsolidasi kekuatan politiknya, tentu potensi kemenangan lebih besar. Tetapi kalau tidak cepat untuk mengantisipasi, bisa saja partikel-partikel lepas tadi itu, let's say seperti PKB atau bahkan PDIP yang masih gamang, bisa digarap oleh elemen yang lain dan membentuk satu partikel baru bernama poros ketiga dalam pilkada yang datang. Baik, PKS menyebut Jokowi cawe-cawe di dalam pilkada Jakarta untuk menyodorkan nama putra bungsunya Gibran Rakabuming Kaisang Pangarep di pilkada Jakarta untuk maju di pilkada serentak 2024. Kita tunggu karena PKS juga belum buka suara, dan apakah memang juga nanti benar, kita tunggu, masih ada kejutan-kejutannya jelang nanti masa pendaftaran pada bulan Agustus. Tidak lama lagi, kurang dari 2 bulan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Umam. Sehat selalu, Mas Umam. Terima kasih, Mbak Mairo.